Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan rasa syukur kita dan terima kasih kita kepada Allah yang telah menciptakan kita dari setetes atau setitik air, dirubah oleh Allah menjadi segumpal darah, dirubah oleh Allah menjadi daging, kemudian dirubah oleh Allah menjadi tulang, kemudian dibungkus lagi oleh daging, kemudian diciptakan oleh Allah pendengaran, penglihatan, kemudian Allah bentuk dengan bentuk yang baru, dengan rupa yang baru, kemudian Allah takdirkan untuk kita kehidupan kita, Allah tiupkan ruh kita sampai akhirnya kita keluar menjadi seorang bayi yang sempurna, dan kita berkembang terus dalam keadaan akal yang sehat, fisik yang sempurna sampai saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu yang paling penting adalah iman. Kita beriman kepada Allah. Karena begitu banyak Allah menciptakan makhluk, ada jin dan manusia. Begitu banyak manusia yang Allah ciptakan, tapi dari sekian banyak tidak semua Allah berikan hidayah dan petunjuknya. Mereka yang Allah ciptakan dari titik air mani sampai sempurna, tapi mereka tidak beriman, maka tidak ada gunanya bagi mereka. Mereka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku bersumpah, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Thumma radadnahu asfala safilin. Tapi aku akan lempar mereka ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka Jahannam. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Jadi Allah ciptakan manusia sempurna dengan akalnya, dengan fisiknya, dengan ruh dan jasadnya. Tapi kesempurnaan itu tidak ada gunanya tanpa iman. Maka Allah akan lemparkan orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Radadnahu asfala safilin, dilemparkan ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka Jahannam. Sedangkan orang yang beriman tidak. Orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Adapun orang yang beriman kemudian imannya dibuktikan dengan amal saleh, bukan iman yang bicara saja, bukan iman palsu hanya dengan lisan, tidak dibuktikan dengan perbuatan, tetapi iman yang dibuktikan dengan perbuatan, yaitu beriman dan beramal saleh kepada Allah,
dengan ibadah dan beramal soleh kepada manusia, tidak memakan hak manusia, tidak zalim kepada manusia. Ya, dua itu, amal soleh kepada Allah dan kepada makhluk. Maka barang siapa yang seperti itu, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus, yakni surga, bagi mereka ganjaran surga. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini kita berdoa, bermohon kepada Allah, semoga kita ini termasuk hamba Allah yang bersyukur, yang berterima kasih kepada Allah atas iman. Karena banyak orang yang tidak berterima kasih kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur, sedikit yang bersyukur. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu tidak berterima kasih kepada Allah, tidak tahu diri, tidak berterima kasih, tidak merasa itu telah diberikan banyak kebaikan kepadanya. Jadi bersyukur itu pekerjaan 24 jam. Ada pekerjaan 24 jam, ada 3 Pak, yang nggak bisa putus-putus. 1 bersyukur, 2 sabar, 3 taubat. Itu 3 kerjaan harus rutin itu. Ya, jangan bersyukur kalau dapat gaji doang baru bersyukur. Naik pangkat bersyukur. Lulus ujian bersyukur. Jadi dia menyempitkan nikmat Allah pada hal-hal tertentu. Nikmat Allah itu dari ujung rambut sampai ujung kuku itu nikmat Allah, semua ada di situ. Kalaulah ada yang tersumbat saja darah, masalah. Kalau ada yang terjepit saja syaraf, masalah. Jadi nikmat Allah itu banyak. Kita bersyukur kepada Allah setiap waktu dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan merasakan bagaimana Allah memberikan kita banyak hal. Dan yang paling mahal nikmat Allah adalah iman. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits? Atas nikmat Tuhanmu ceritakanlah, gitu kan? Itu bukan cerita nikmat harta itu. Bukan dapat uang, dapat jabatan, dapat gaji diceritain, bukan. Wa amma bi ni'mati rabbik, atas nikmat Tuhanmu, yakni nikmat iman, Islam, sampaikan. Atas nikmat Al-Quran, sampaikan. Nikmat ilmu agama, sampaikan. Itu baru nanti nikmat yang lainnya. Nikmat iman itu dulu, sampaikan kepada anak kita beriman, suruh dia beriman. Jadi nikmat iman, nikmat Al-Quran, sampaikan pada dia Al-Quran. Nikmat hadis, nikmat hukum, dapat ilmu, sampaikan. Itu baru wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baru nanti nikmat-nikmat yang lain. Nikmat-nikmat yang lain silakan ceritakan belakangan. Tapi yang penting adalah nikmat iman. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad, dan keluarga beliau dan sahabat dan seluruh umat yang mengikuti langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita pada pertemuan yang sebelumnya kita belajar salat hajat dan salat istikharah. 2 salat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dan tidak mungkin kita tidak butuh itu. Kita akan butuh istikharah pada waktunya, kita juga butuh salat hajat pada waktunya. Nah, untuk menjalankan salat hajat dan salat istikharah perlu ada apa kemarin? Keyakinan. Dibangun keyakinan bahwa Allah Maha mampu untuk memberikan yang terbaik pada kita. Jangan asal sholat, tapi harus membangun apa? Keyakinan atas kekuasaan Allah, atas kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita perlu membangkitkan keyakinan kita kepada Allah dalam hal-hal yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Itu perlu dibangkitkan. Karena Allah, sekali lagi, Allah menceritakan mukjizat para nabi di Al-Quran. Itu bukan lain dan bukan tidak kecuali Allah ingin bangkitkan dalam hati kita keyakinan atas kekuasaan Allah dan kemampuan Allah. Ya, bangkitkan itu. Dengan kita yakin bahwa Allah mampu, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu,
kemudian kita salat meminta pertolongan kepada Allah, maka insya Allah tajam, salatnya akan menjadi tajam. Begitu juga kita baca Al-Fatihah, kita yakin, kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita yakin dan faham, perlu faham juga. Faham artinya, kita yakin, maka itu tajam. Tajam bermanfaat dengan kuat. Tetapi barang siapa yang berdoa tidak yakin, salat hajat tidak yakin, istikharah tidak yakin, baca Al-Fatihah tidak yakin, maka tidak akan tajam. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu tergantung keyakinan hamba saya kepada saya. Barang siapa yang yakin kepada Allah, maka Allah akan penuhi dengan keyakinannya itu. Barang siapa yang ragu, maka Allah tidak akan penuhi permintaannya. Barang siapa yang ragu kecampur yakin, yakin campur ragu, aduk-aduk, gado-gado, antara campur dan antara ragu dan yakin, maka setengah-setengah, maka Allah akan berikan sesuai dengan kadar keyakinannya dan keraguannya. Oke, jadi untuk salat hajat dan istikharah perlu modal, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk salat taubat. Salat apa? Taubah. Salatut taubah atau salat taubat adalah salat sunnah yang dianjurkan ketika kita melakukan dosa. Maka dianjurkan untuk melakukan salat taubat. Nah, ini juga salat taubat ini perlu ada background, ini perlu ada dasar juga. Perlu ada dasar dalam hati kita sebelum melaksanakan salat taubat. Karena tidak bisa kita asal salat taubat. Apa dasarnya? Yaitu kita meyakini Allah Azza wa Jalla sebagai penerima taubat. Allah itu maha pengampun, maha penghapus dosa-dosa. Semua dosa yang dilakukan oleh manusia, walau sebesar apapun, selama dia taubat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu, apa itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innahu, sesungguhnya Allah, kana tawwaba, yaitu maha menerima taubat. Jadi kita harus paham dulu nih bahwa Allah itu maha menerima taubat. Sangat menerima taubat dari hambanya, sangat menerima taubat. Jadi kalau kita muamalah sama Allah, itu asasnya, asas muamalah kita sama Allah itu asasnya ampunan dikedepankan daripada tuntutan. Itu kalau sama Allah. Kalau sama manusia, nuntut. Kalau sama manusia, tuntutan didahulukan daripada ampunan. Dia menuntut baru maaf. Lama maafin itu, dia akan menuntut hak. Sedangkan dengan Allah Azza wa Jal, Allah kedepankan adalah ampunan daripada tuntutan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, rahmati ghalabat ghadabi. Ampunanku, rahmatku, kasih sayangku mendahului atau melebihi murkaku. Ya, kasih sayangku mendahului atau melebihi murkaku. Jadi Allah punya kasih sayang, punya rahmat itu lebih luas daripada murkanya. Allah murka. Tahu bagaimana Allah murka? Allah murka itu Allah akan azab dengan azab yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah akan mengazab mereka kekal di neraka, ya kan? La yamutu fiha wa la yahya. Mereka akan diazab, tidak hidup dan tidak mati di dalam neraka. Itu syadid. Selama-lamanya, khalidina fiha. Orang-orang yang masuk neraka akan dibakar selama-lamanya. Dia tidak hidup dan tidak mati. Kalau ahli surga, dia hidup terus. Dia hidup terus, nggak ada mati lagi dia. Dia hidup kekal, hidup kekal. Makithina fihi abada.
makithina fihi abada. Mereka kekal hidup di dalam surga, orang yang beriman. Mereka tidak tua, mereka tidak sakit, mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak mengeluarkan ingus, tidak mengeluarkan reak. Apa itu? Reak ya. Tidak ada ludahnya, tidak berkeringat, kecuali keringatnya adalah wangi untuk mewangikan tubuhnya. Itu ahli surga. Dan ahli surga semuanya putih, nggak ada yang hitam. Kabar gembira, tenang aja. Semuanya putih Pak, alhamdulillah, nggak usah kecewa, putih semua ahlul jannah. Dan semua ahli surga itu tidak ada bulunya, nggak ada jenggotnya, nggak ada kumisnya, nggak ada bulu ketiak, bersih, nggak pakai bulu, tenang aja. Jadi nggak ada cukur-cukur, rambutnya juga nggak panjang-panjang segitu aja, kukunya juga normal semua, bajunya satu warna hijau, nggak lecek-lecek, ya nggak ada setrikaan. Itu surga sempurna, rambutnya juga kagak bakal berantakan. Ahlus surga nikmat. Nah, ahli neraka itu disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat dahsyat. Allah sampaikan la yamutu fiha wa la yahya. Coba, dia nggak hidup, dia nggak mati. Dia nggak hidup, nggak mati. Gimana itu? Yaitu ketika sudah mau mati, ruhnya sudah mau keluar dari jasadnya, tertahan di sini. Nih, ini apa namanya ini? Ruhnya di tenggorokan, baru mau keluar, jasadnya Allah bikin lagi, sempurna lagi, ruhnya masuk lagi. Kemudian jasadnya hancur lagi, mau keluar ruhnya, diberi lagi jasad baru, tertahan lagi ruhnya, masuk lagi. Ruhnya itu keluar, bukan keluar, naik turun aja dia. Masuk ke sampai kaki, terus keluar sampai tenggorokan, masuk sampai kaki, keluar tenggorokan. Itu aja. La yamutu fiha wa la yahya. Begitu kehidupannya. Tidak diberikan sedikit pun oleh Allah, tidak diberikan sedikit pun oleh Allah keringanan walaupun sehari Pak. Nggak ada keringanan. Apa bahasanya kalau keringanan? Apa kalau di penjara? Apa? Presisi? Apa? Dispensasi nggak ada. Kalau orang penjara diringanin ada di dunia. Di akhirat nggak ada. Nggak ada keringanan. La yukhaffafu anhumul azab. La yukhaffaf. Tidak diringankan. Anhumul azab. Bagi mereka tidak ada keringanan azab. Walahum yunsarun, mereka tidak akan dibantu. Walahum yunzarun, dalam ayat yang lain, tidak akan ditangguhkan oleh Allah. Dia diadab dengan cepat. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakan azab Allah, kata Allah, falan nazidakum, kami tidak akan menambahkan bagi kalian illa azaba, kecuali kami tambahkan azab. Jadi ahli neraka itu makin hari makin tersiksa Pak, azabnya itu. Jadi Allah azabnya syadid, sangat berat, makin hari makin parah azabnya. Ya, tahu bagaimana ahli neraka disiksa? Iya, bukan sekedar dibakar aja Pak. Dibakar oleh Allah Azza wa Jal dengan cara wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah. Mu'sadah itu artinya nerakanya ditutup. Pintu nerakanya ditutup. Kalau kita ngebakar sate atau ngebakar apa gitu, ditutup, ngebakar sampah ditutup dengan dibuka, mana lebih panas? Ditutup. Ya. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Amad itu tiang. Dia diikat di tiang, nih, diikat di tiang, naudzubillah min dzalik. Diikat di tiang, dia dibakar sambil diikat. Dibakar sambil diikat Pak. Fi amadim mumaddada. Sambil diikat, dibakar. Itu ikatannya apa? Tali. Gak mungkin tali rapi ya Pak. Itu mah itu pasti besi panas. Aghlal namanya. Aghlal. Fi anaqihim aghlal. Diikat dengan besi panas dan tiang yang panas, yang kalau kena api itu tiang dan itu rantai itu memanas, diikat, dia dibakar dalam keadaan diikat. Jangan main-main sama azab Allah. Jangan pernah mengatakan, nggak apa-apa saya masuk neraka. Biasa. Itu siapa? Nggak apa-apa masuk neraka. Stres. Ya Syekh, jangan pernah berpikir meremehkan azab Allah. Allah mengatakan, Nabi ibadi, sampaikan kepada hambaku, inni anal ghafurur rahim. Saya itu maha pengasih pengampun. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi kasih tahu mereka bahwa azabku azab yang pedih. Jadi Allah itu azabnya pedih Pak. Pedih sekali.
Tapi sepedih-pedihnya azab Allah yang tadi diceritakan, rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar dari azabnya. Bagaimana berarti? Kalau azabnya sedahsyat itu pun udah sedahsyat itu, rahmatnya masih lebih luas. Berarti luas banget. Berarti baik banget. Lapang sekali Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya. Nah, itu yang harus dibangun dalam diri kita. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun, ya, Allah Maha pemaaf. Nah, kita bangun itu, kita yakini itu bahwa rahmat Allah itu luas. Kita minta ampun sama Allah. Jangan terlalu stres juga. Ada orang yang stres mikirin dosa yang lalu stres akhirnya sakit. Ya saya takut nggak diampuni, takut. Udah istighfar yang banyak, habis itu beramal baik. Udah, terus saja istighfar lagi, amal baik lagi, udah gitu. Jangan akhirnya pesimis dengan rahmat Allah, nggak boleh, justru diomelin. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. La tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum sholat taubat, bangun dulu sebuah keyakinan bahwa rahmat Allah itu luas, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kemudian setelah kita bangun rahmat Allah itu luas dan Allah Maha Pengampun, yang kedua kita bangun Bapak Ibu sekalian bahwa Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Jadi Bapak Ibu kalau sering bertaubat, Allah sangat cinta. Belum masuk sholat ya, ini taubat. Taubat itu dengan ucapan apa? Dengan ucapan istighfar. Paling gampang istighfar. Astaghfirullah. 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 Kalau mau ditambah dengan kalimat wa atubu ilaih. Istighfar dianggap taubat. Karena arti istighfar adalah minta ampun. Astaghfirullah. 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 Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Terkadang Bapak Ibu sekalian, kita perlu beristighfar, bertaubat dari dosa yang kita nggak sadar. Karena di akhirat akan ada hisab, di mana hisab itu kita lupa, sudah nggak ngelakuin. Waduh, ini dosa, lupa ada yang ngelakuin dosa itu. Jadi kita ini banyak Pak dosa yang kita itu lupa pernah melakukan dosa itu. Ya cuek aja pokoknya, udah merasa sholat, udah merasa ibadah, udah merasa ngaji, udah merasa taklim, lupa sama dosa-dosanya. Kayak udah kagak ada dosa. Nggak boleh, kita harus merasa bahwa dosa itu nggak akan lepas dari kita. Makanya diajarkan oleh Nabi SAW, dosa itu kita minta ampun. Allahumma gfir dzunubik, Allahumma gfir dzambi kullahu. Ampuni dosaku semuanya. Diqqahu wa jullahu, yang kecil dan yang besar. Yang kecil yang saya nggak tahu, tolong ampuni. Kita nggak tahu Pak, jadi ada dosa yang kita nggak tahu, minta sama Allah diampuni. Karena Allah suka kalau kita itu minta ampun. Diqqahu wa jullahu, yang kecil dan yang besar. Sirrahu wa alanahu, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Minta sama Allah, ampuni dosa saya yang terang-terangan, ampuni dosa saya yang sembunyi-sembunyi. Kemudian awwalahu wa akhirahu. Awwalahu dosa yang paling awal, wa akhirahu dosa yang paling akhir. Semua udah kena di situ. Dosa yang paling kecil ya Allah, yang saya nggak tahu, yang saya nggak sengaja atau yang saya benar-benar lupa, ampuni. Dosa yang besar, ampuni. Dosa yang saya sembunyikan, ampuni. Dosa yang saya terangkan, ampuni. Dosa yang paling awal, ampuni. Dosa yang paling akhir, ampuni. Dosa yang paling awal kapan? Sejak baligh, itu dosa yang banyak manusia remehkan. Itu diremehkan itu. Padahal itu paling banyak Pak. Dosa dari umur berapa tuh? 12 sampai 20 itu dosa terbanyak. Ya itu dia. Itu dosa paling banyak itu. Makan rambutan orang. Ya kan? Makan pisang orang. Ngambil duit orang. Nemuin duit dipakai buat jajan, banyak banget dosanya tuh. Itu udah balik, itu kecatat semua itu. Itu jangan diremehkan. Ya, pacaran, ganti-ganti pacar, yang pacaran istighfar. Alhamdulillah saya enggak. Itu istighfar. Itu dulu itu seolah-olah nggak ada dosa hidup.
Anak-anak SMP SMA tuh kayak dosa tuh nggak ada, ya nggak ada dosa. Pokoknya dia semua dosa dilabrak aja sama dia. Syukur-syukur tidak jatuh pada dosa besar. Tapi coba anak-anak SMP SMA, mana banyak ibadahnya sama dosanya tiap hari. Bayangkan dosanya tuh biasanya. Ya, syukur-syukur sholat. Kalau kagak sholat, lebih parah lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, awalahu, dosa yang awal, wa akhirahu, dan dosa yang terakhir. Mungkin dosa yang terakhir dengan umur kita semakin lama, semakin tua, mungkin gak banyak. Ya, karena ya orang udah semakin ngerti, kita berusaha meninggalkan dosa-dosa. Tapi yang awalahu, dosa yang awal itu banyak. Maka kita meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa semuanya pokoknya. Ya, yang kita ketahui dan tidak kita ketahui. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang bertaubat. Kita harus bertaubat. Kita harus bertaubat. Dan jangan merasa gini ya. Jangan merasa ini dosa kecil kita nggak bertaubat. Jangan merasa. Cuman dosa mata, lah. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Cuman dosa telinga, istighfar. Astagfirullah. Cuman ngomongin orang nggak sengaja, istighfar. Astagfirullah. 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 Ya, sedangkan kita tidak melakukan dosa pun kita harus beristighfar. Istighfar dari apa? Istighfar dari menunaikan ibadah nggak sempurna. Paham ya? Istighfar dari apa? Salat kagak bener. Makanya habis salat suruh baca apa? Istighfar, bukan baca alhamdulillah ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu suruh istighfar. Bukan suruh alhamdulillah. Sebab apa? Sebab tidaklah seseorang menunaikan ibadah kepada Allah kecuali gak sempurna. Mana ada yang sempurna? Imam juga sama gak sempurna. Macam-macam. Lalu lilang, ada lalu lintas yang lewat. Gak sempurna. Astagfirullah. Banyak Pak. Gak imam, gak makmum. Masing-masing ada ujiannya. Gak imam, gak makmum. Masing-masing ada ujiannya. Imam ada ujiannya sendiri. Auzubillah min dzalik. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makmum ada ujiannya sendiri. Kalau makmum melayang-melayang. Kalau imam ujiannya macam-macam lah. Melayang-melayang juga, muncul setan, suruh ujub, apa ujub? Suruh ria, itu kerjaan setan. Jadi ujiannya masing-masing ada. Khotib juga sama. Ujiannya datang setan, suruh ria, suruh ujub, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah ampuni kita, Allah ampuni kita, Allah ampuni kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Orang yang soleh juga gitu, yang sholat niatnya baik dari awal sampai di masjid, muncul setan, suruh ria. Muskilah setan. Setan ini masalah setan. Kalau dia ada kita pukul aja deh. Dia nggak kelihatan. Ya setan ini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya sering-sering Pak minta tolong sama Allah dari waswas sudurin nas. Ya. Jadi setan itu benar-benar dahsyat. Dia mengganggu dari sadar, dari dada atau hati manusia, dan gangguan dia adalah gangguan lebih bahaya daripada gangguan yang lain. Dia merusak ibadah kita, merusak ketaatan kita. Makanya istighfar itu bukan hanya dari dosa, tapi istighfar itu juga dari ibadah yang tidak sempurna. Maka istighfar, astagfirullah. Apalagi sehari-hari kita ada dosa, udah ibadahnya kurang sempurna, ada dosa. Maka kita harus merasakan ya bahwa kita itu penuh dosa. Ya, Allah menerima taubat, kemudian Allah mencintai orang yang bertaubat, kemudian kita harus merasa berdosa. Jangan merasa bersih. Kita merasa berdosa sehingga kita memperbanyak istighfar. Nah, adapun salat taubat adalah salat yang dilakukan apabila kita melakukan dosa, terutama dosa besar. Dan kita menyesal dengan senyesal-nyesalnya. Menyesal atas dosa tersebut, kemudian kita berniat i'tikad atau berazam untuk tidak mengulanginya, ya. Jadi syarat taubat itu harus menyesal. Yang kedua, tidak mengulanginya. Ya, contoh dia pembunuh bayaran, dia ingin bertaubat, kemudian dia menyesal, dia ingin taubat, janji tidak mengulangi, maka silakan sholat taubat seperti ini. Atau misalnya
dia berzina, kemudian dia taubat, dia menyesal dan dia berjanji tidak mengulanginya, silakan sholat taubat. Atau dia mencuri, mengambil harta orang selama ini, atau main judi. Judi apa? Judi online. Udah judi bangkrut. Kalau udah bangkrut baru taubat. Kalau menang jadi bandar kagak taubat. Udah bangkrut taubat. Gak apa-apa, alhamdulillah. Allah cinta itu, dibikin bangkrut dia. Akhirnya dia taubat. Akhirnya dia berjanji, saya menyesal, saya tidak akan kembali kepada judi. Maka dia saat itu bertaubat dan dia silakan sholat taubat. Jadi sholat taubat adalah bertaubat dari dosa-dosa, terutama dosa yang besar. Ya, dari dosa yang besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqum fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafaralah." Tidaklah seorang laki-laki muslim atau perempuan yang melakukan dosa kemudian dia berdiri untuk bersuci kemudian salat, maka dia bersuci kemudian salat kemudian beristighfar, kecuali Allah akan ampuni dia. Ya, dia bersuci, dia salat, dia beristighfar, Allah akan ampuni dia. Jadi salat taubat itu dianjurkan, tetapi tidak boleh setiap hari. Nanti Anda bahas ya. Yang jelas salat taubat itu dianjurkan bagi mereka yang berdosa, khususnya berdosa besar. Silakan bertaubat, salat taubat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin." Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang saleh, dia tidak lepas dari dosa. Apa bedanya orang saleh dengan orang yang tidak saleh? Orang saleh berdosa, orang saleh berdosa, orang tidak saleh berdosa. Ini pemaksiat, ini orang ahli ibadah tapi jatuh dosa. Ini orang yang tidak salat pemaksiat, dia jatuh dosa. Apa bedanya? Bedanya orang yang soleh itu dia cepat taubat. Ya, dia bersalah khilaf nih. Khilaf dia makan yang haram, langsung taubat. Khilaf dia ambil hak orang, langsung taubat. Khilaf dia lupa balikin hak orang, langsung taubat. Yang orang yang taat. Tapi orang yang bermaksiat, dia biasanya dia terlena. Dia terus bahkan dia bergelimang dalam maksiat. Maka di sini ayat ini menjelaskan pentingnya mempercepat taubat bagi orang-orang yang saleh. Mempercepat istighfar setelah berdosa. Kita harus cepat, Pak. Cepat beristighfar, cepat minta maaf, cepat mengakui kesalahan. Contohnya siapa? Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah dari bumi, langsung beliau berdoa, Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung. Kemudian Nabi Yunus juga, beliau bersalah, meninggalkan kaumnya, kemudian tenggelam dimakan oleh ikan hiu. Kemudian beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi para nabi pun pernah terjadi khilaf dan mereka cepat kembali kepada Allah. Nah, kita sebagai muslim harus cepat kembali kepada Allah. Minimal dengan istighfar. Cepat. Allah memuji orang-orang yang cepat kembali kepada Allah. Tapi orang-orang yang tidak kembali kepada Allah, lama terus bergelimang dosa, maka Allah akan, kalau mereka tidak bertaubat sampai akhir, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah ampuni nanti, itu urusan Allah di akhirat. Itu urusan Allah. Tapi secara umum orang yang bermaksiat itu akan terkena azab Allah sampai Allah ampuni mereka. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kaum muslimin dirahmati Allah, jadi silakan yang ingin salat taubat, salat 2 rakaat. Tapi tidak boleh setiap hari. Kapan waktunya? Waktunya itu untuk salat taubat ini setiap waktu. Dia mau habis asar, boleh.
habis subuh boleh. Jadi pokoknya sholat taubat itu tidak terbatas waktunya. Walaupun di waktu-waktu yang dilarang dia boleh. Sebab apa? Sebab sholat taubat itu harus dipercepat. Harus dipercepat. Beda dengan yang lain. Kalau sholat istikharah masih ada waktu nih. Habis asar nggak boleh. Nanti habis isya masih bisa. Silakan habis isya. Kalau istikharah. Sholat hajat masih ada waktu habis isya. Maka habis isya. Tapi kalau taubat langsung. Ya habis asar taubat. Dia udah sadar taubat. Maka langsung dia sholat taubat 2 rakaat. Waktunya bebas. Tidak terbatas. Silakan dipercepat sholat taubat. Kemudian yang dibaca apa? Bebas. Tidak ada ayat tertentu. Baca apa saja. Jumlahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah dia sholat, kemudian dia salam, kemudian dia berbanyak istighfar, minta ampun sama Allah, dan berniat tidak akan mengulanginya lagi, maka itu disebut sholat taubat. Dan tidak boleh berulang-ulang. Tidak boleh, maksudnya tidak boleh rutin maksudnya. Tidak boleh apa? Rutin. Tiap malam sholat taubat. Nggak ada kalau itu. Sholat taubat tidak boleh setiap malam. Sholat taubat itu sesekali aja. Terutama dalam dosa-dosa yang besar. Karena kalau setiap hari sholat taubat, nggak bisa. Sholat taubat itu nggak setiap hari. Yang setiap hari adalah sholat tahajud. Itu setiap hari. Sholat taubat tidak setiap hari. Baik, itu kaum muslimin mengenai sholat taubat. Tidak ada yang sulit dalam sholat taubat. Ringan, hanya 2 rakaat. Dilakukan kapan saja. Secepatnya setelah bertaubat. Kemudian setelah salam memperbanyak istighfar. Kemudian berjanji tidak akan mengulangi. Itu sholat taubat. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Niatnya niat sholat taubat. Niat 2 rakaat, saya sholat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, kalau udah sekali, terus kita sudah berusaha untuk baik, ya sudah. Pokoknya tidak perlu diulangi lah. Ya, tidak perlu dirutinin. Sekali sudah cukup. Jatuh lagi kepada dosa besar, taubat lagi, silakan sholat lagi. Tapi seharusnya sih tidak. Seharusnya sudah sekali taubat ya sudah. Jangan berulang-ulang. Taubat sambal. Ya. Bagaimana cara kita membalas segala dosa-dosa kita yang silam? Dengan beramal saleh. Dengan memperbanyak amal saleh. Jadi Pak, kalau kita berdosa di jalan, berdosa atau lalai, berkumpul dengan teman lalai, atau apalah, kita lalai pokoknya, terjatuh kepada kelalaian, salah melihat, salah bergaul, atau berlebihan dalam buang-buang waktu gitu ya. Yang penting dosa, atau kemakan uang yang haram, atau menzalimi orang lain, pokoknya terjatuh dalam dosa, maka segera secepatnya dibalas dengan kebaikan. Dibalas dengan kebaikan, karena kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Itu caranya. Langsung dibalas dengan kebaikan, dengan istighfar, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan sedekah, dengan maafkan orang lain, dengan bantu orang lain. Pokoknya dibalas dengan kebaikan. Itu cara kita supaya taubat kita itu atau dosa-dosa kita itu ketutup. Barang siapa yang merasa masa lalunya banyak dosa, mengingat dosa saya yang ini, ya Allah, saya minta maaf dosa saya yang ini, maka dibalas. Balas dengan amal baik. Sebanyak-banyaknya. Dibalas. Dengan membalas itu insya Allah Allah akan ampuni, Allah akan maafkan. Ya. Itu mengenai taubat. Apa tadi amalan yang setiap hari tadi apa? Syukur, sabar, dan taubat. Taubat itu adalah amalan yang setiap hari. Minimal kita bertaubat dengan cara
istighfar. Dan Allah suka orang yang beristighfar. Jangan merasa sudah sholat, sudah 5 waktu, sudah di masjid, sudah ngaji, jangan merasa tidak ada dosa. Ya, nggak mungkin lah kita nggak ada dosa, Pak. Sehari nggak mungkin nggak ada dosa. Mustahil nggak ada dosa. Pasti ada dosa. Dosa hati, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, pasti ada dosa. Dosa mata yang paling banyak bagi yang kerja. Iya, bisa juga mata itu dari TV, nggak langsung, tapi dari tontonan TV, sama aja. Lihat artis-artis, lihat penyanyi-nyanyi ya di HP, ya iklan-iklan, itu semua dosa-dosa ya, kecil tapi jangan diremehkan. Kita harus banyak istighfar. Dan orang yang paling banyak istighfar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah diampuni oleh Allah. Jadi diperbanyak istighfar. Dan kalau bisa sebelum memohon permintaan tuh, barang siapa yang punya hajat, punya permintaan tuh, istighfar dulu yang banyak. Minta maaf dulu yang banyak sama Allah, akui dosa-dosa dulu yang banyak, baru minta. Ya, jangan ujuk-ujuk minta. Istighfar dulu ya Syekh. Istighfar dulu, minta ampun dulu, baru kemudian nanti silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi pertanyaan? Nah. Ya. Ya. Jadi sebelum kita sholat taubat, kita harus memahami tadi. Yang pertama, kita meyakini rahmat Allah luas, lebih luas dari murkanya. Yang kedua, kita meyakini Allah mencintai orang yang bertaubat. Ini perlu kita hadirkan dulu, bahwa rahmat Allah luas, Allah pasti mengampuni. Kemudian yang kedua, Allah itu mencintai orang yang bertaubat, ya. Barulah kita sholat, sehingga sholat kita itu benar-benar hidup sholatnya, bukan sekadar sholat yang lewat saja. Kalau kita sudah sholat sekali kemudian merasa kayaknya belum diampuni, sebaiknya rasa itu dibuang saja. Ya, karena itu takutnya was-was syaitan. Ya, kita tidak tahu. Gini, kita tidak tahu Allah mengampuni atau tidak. Betul nggak? Itu betul. Kita tidak tahu. Tapi kita dapat informasi bahwa Allah Maha Pengampun. Berarti kita harus optimis terhadap ampunan Allah. Optimis yang bukan membuat kita kepedean, bukan. Optimis yang membuat kita itu meyakini Rahman dan Rahim Allah. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Optimis dalam arti, ya Allah Engkau pengampun, maafkan saya. Begitu. Ya Allah Engkau Maha Pengampun, besar rahmatmu. Seluas apapun dosa saya, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, ya ibna Adam, walau balagat dzunubuka ananas sama. Kalaupun dosa kamu memenuhi langit, wa ataita, dan engkau datang kepada saya, wala tusyrik bi syai'a, engkau datang kepada saya dan engkau tidak pelaku syirik, tidak main dukun, tidak menyembah selain Allah, minta hanya kepada Allah, tidak syirik ya, tidak main jimat, kamu benar-benar taubat kepadaku, maka saya akan ampuni. Jadi kita harus yakini dulu bahwa Allah Azza wa Jalla menerima ampunan kita. Kalau ada tadi takut nggak diampuni, takut nggak diampuni, hadirkan keyakinan yang menjadikan kita semangat beribadah, bukan menjadikan kita merasa sudah bebas dari hal itu berlebihan. Ya, jadi kita yakin Allah mengampuni dengan dasar apa? Dengan dasar Allah Maha Pengampun. Tapi kita nggak boleh yakin bahwa kita bebas dari dosa. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh meyakini bahwa kita lepas dari dosa. Nggak mungkin, mustahil. Jadi istighfar terus berjalan. Tidak perlu mengulang sholat. Taubat terus berjalan.
kemudian diganti dengan amal-amal soleh yang lain yang lebih banyak. Allahu a'lam. Naam. Bisa, itu kan semua sahabat Nabi, bukan semua, kebanyakan dulunya mereka menyembah berhala, kemudian taubat menyembah Allah SWT. Gak apa-apa. Orang Nasrani masuk Islam, syirik masuk Islam, gak apa-apa. Allah ampuni semua. Selama dia dalam keadaan hidup, belum mati, dia taubat dari kafir menjadi muslim, gak ada masalah. Semua, lihat ya, ini orang kafir, ini lihat rahmat Allah. Ini orang kafir. Semua dosa dia selama kafir, dia masuk Islam, hilang. Semua kebaikan dia selama kafir, masuk Islam, langsung masuk poin. Paham nggak? Enak lagi kalau masuk Islam. Kalau kagak sampai mati, bahaya juga. Gitu ya. Semua sedekah dia, semua kebaikan dia, semua senyum dia, semua amal baik dia kepada manusia, selama dia kafir, nggak diterima. Hangus. Tapi ketika masuk Islam, langsung jadi poin, begitu. Dosanya 0. Coba lihat. Itu apa enggak sayang Allah Azza wa Jalla kita. Itu kaidah Allah Azza wa Jalla dalam memperlakukan hambanya dengan kasih sayang. Wallahu a'lam. Selamat menikmati kasih sayang Allah. Banyak bertaubat, Allah menyayangi kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah sayang kita di dunia dan Allah sayangi kita lebih di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.